Halo semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Yamna. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku ya teman-teman. Dan untuk video kali ini aku awali dengan ngupas bawang ya teman-teman. Ini aku ngupas bawang merah, mau aku buat bawang goreng gitu ya teman-teman. Oh iya, bawang merah di tempat aku itu lagi murah banget ya teman-teman. 1 kilo itu cuma 18.000, ada yang 20.000 juga. Untuk bawang merahnya itu besar kecil gitu ya teman-teman, campur-campur. Untuk di tempat teman-teman gimana harga bawang merah? Apa sama seperti tempat aku, lagi murah apalagi mahal? Boleh sharing ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau bikin bubur gitu ya teman-teman, bubur nasi tradisi orang Jawa gitu ya. Kalau memasuki bulan Muharram itu biasanya bagi-bagi bubur nasi gitu ya teman-teman, atau yang disebut jenang suro gitu. Nah ini kali ini aku mau buat jenang suro itu ya teman-teman. Sebenarnya aku ini waktu bikin atau ngambil video ini dibantuin sama ibu mertua aku ya teman-teman, tapi nggak aku rekod karena kebetulan beliau lagi nggak pakai kerudung ya teman-teman, jadi nggak aku rekod. Oke, lanjut ke video. Ini aku kupasin bawang merahnya ya teman-teman. Aku sengaja pilih yang kecil-kecil ya teman-teman, karena cuma untuk bawang goreng yang nantinya itu dibuat taburan di atas buburnya gitu ya. Jadi ini aku mau pilih yang kecil-kecil aja bawang gorengnya. Oh iya, ada yang sama nggak teman-teman? Kalau ngupasin bawang merah itu suka nangis ya teman-teman, nggak tahu perih gitu, atau ini waktu ngirisnya itu juga ya sangat perih ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Mungkin ada tips dari teman-teman biar kalau ngupas atau ngiris bawang merah itu nggak perih di mata gitu, bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman. Karena ini aku itu nguatin ya teman-teman, padahal ini cuma sedikit. Aku mulai ngupas sampai ngiris itu tangisan gitu ya teman-teman, bukan tangisan karena sedih ya teman-teman ditinggal pacar atau apa. Ini tuh aku nangisnya karena lagi ngupas dan ngiris bawang merah gitu ya teman-teman. Untuk bawang merahnya ini setelah aku iris tipis-tipis ini aku cuci bersih dan aku rendam dengan air garam gitu ya teman-teman. Airnya aku kasih garam 1 sendok makan gitu biar hasilnya itu enggak hitam. Ini aku mau goreng bawangnya, aku siapkan teflon dan minyak. Tapi sebelum aku goreng bawang, aku goreng dulu kacang ya teman-teman. Ini tuh aku goreng kacang nanti untuk taburan juga di atas buburnya gitu ya teman-teman. Untuk pengambilan video ini sebenarnya itu hari Kamis 10 Muharram gitu ya teman-teman, tapi aku itu gak sempet ngedit karena kesibukan aku di dunia nyata ya teman-teman. Apalagi rumah aku itu lagi direnovasi, jadi aku itu masih riweh gitu ya teman-teman bersihin rumah aku. Dan ini baru aku edit sekarang dan aku upload hari Sabtu ya teman-teman. Oke, sambil aku goreng kacang dan bawang, di sini aku mau sapa-sapa teman-teman dan bunda-bunda sekalian. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu dan tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Untuk teman-teman yang lagi renovasi rumah atau punya niat renovasi rumah, semoga dipermudah ya teman-teman, dan semoga dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Buat yang belum punya rumah atau sedang ngontrak, semoga disegerakan punya rumah sendiri ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang lagi nunggu garis 2, semoga disegerakan ya teman-teman. Pokoknya doa yang baik-baik buat teman-teman semua. Sekalian aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton video aku dan yang sudah
sudah mensubscribe channel aku atau yang sudah membagikan video aku di tab komunitasnya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Dan aku minta maaf ya teman-teman, karena akhir-akhir ini aku kontennya itu nggak seluruh badan gitu loh teman-teman untuk videonya, karena rumah aku itu masih berantakan banget ya teman-teman, jadi nggak bisa aku video. Takutnya teman-teman itu nggak nyaman nontonnya dengan keadaan rumah aku yang berantakan. Jadi ini aku ngambilnya itu dideketin gitu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman semua itu masih tetap enjoy nonton video aku ya teman-teman. Doakan aja ya teman-teman renovasi rumah aku itu cepet selesai gitu, karena ini udah hari ke 13 ya teman-teman, tapi masih proses penghalusan tembok gitu ya teman-teman, karena emang sebelumnya itu tembok aku belum diplester gitu ya teman-teman, jadi lama. Dan hari ke-13 ini tukangnya itu masih plester tembok aku kemarin, dan hari ini tuh masih proses penghalusan tembok gitu ya teman-teman. Sebelum renovasi aku kira 2 minggu udah beres ya teman-teman, ternyata ini udah hampir 2 minggu tapi belum apa-apa ya teman-teman. Ternyata itu lama banget, di luar perkiraan ya teman-teman. Dan aku itu kiranya itu pengerjaannya itu cepet loh teman-teman, karena aku itu udah apa ya, kayak risih gitu loh teman-teman. Rumah aku itu setiap hari itu kotor banget, debu-debu atau apalah gitu ya teman-teman. Apalagi aku itu ada anak kecil gitu ya teman-teman, yang suka kesana kemari, jadi kayak risih aja gitu teman-teman. Apalagi dapur yang aku tempati sekarang itu sempit, kalau untuk pengambilan video itu kayak nggak bisa gitu loh teman-teman, karena yang dapur aku sekarang itu pindahan gitu ya teman-teman, barang aku semua ada di situ, jadi sempit, nggak bisa apa ya, nggak bisa gerak gitu aku. Jadi pengen cepet-cepet selesai. Doain ya teman-teman, semoga cepet selesai renovasi rumah aku. Udah nggak sabar pengen selesai teman-teman, karena udah pengen yang apa ya, kayak rebahan nyaman gitu loh teman-teman, tanpa ada debu di sana di sini. Jadi semua barang aku itu nggak aku tutupin gitu ya teman-teman, cuma aku pindah ke dapur sebelah gitu, tapi debunya itu masya Allah banget teman-teman, banyak banget dan kotor gitu ya teman-teman. Karena apa ya, untuk proses plester temboknya itu masih dihalusin dulu batu batanya gitu ya teman-teman, diratain dulu bekas semen yang dulu ya teman-teman, biar rapi gitu mungkin. Dan itu yang bikin rumah aku itu kotor. Tapi alhamdulillah hari ini tuh udah mulai penghalusan tembok gitu ya teman-teman, jadi nggak begitu kotor, nggak begitu berdebu seperti sebelumnya ya teman-teman. Mudah-mudahan aja ya teman-teman 1 minggu ke depan udah selesai semuanya, dan nanti bakal aku bikinin video terbaru aku dengan rumah aku atau dapur aku yang baru ya teman-teman. Dan semoga hasilnya itu nanti sesuai keinginan aku dan Pak suami ya teman-teman. Jadi untuk sementara ini pengambilan video aku dekatkan gini ya teman-teman, gak aku ambil yang dari jauh gitu, karena takut teman-teman itu gak nyaman ya teman-teman dengan keadaan rumah aku yang kotor, yang berantakan gitu. Jadi ini videonya itu aku ambil dari deket aja ya teman-teman. Semoga aja teman-teman itu nggak terganggu, nggak bosen, dan tetap enjoy nonton video aku yang itu aja ya teman-teman. Kameranya nggak gerak ke sana kemari ya teman-teman, karena untuk yang dapur ini tuh bener-bener sempit ya teman-teman. Untuk tripod itu aja aku susah penempatannya teman-teman, karena emang bener-bener sempit ya. Oke teman-teman, itu sedikit cerita aku hari ini ya teman-teman, tentang renovasi rumah dan dapur aku yang sempit. Dan ini lanjut ke video ya teman-teman. Setelah aku goreng tadi kacang, bawang, dan aku suwir-suwir ayam, lanjut aku goreng tahu dan tempe gitu ya teman-teman. Ini semua tuh nanti buat topping bubur nasinya gitu ya teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman juga sama, di daerah aku kalau bulan Muharram atau bulan Suro itu bagi-bagi bubur nasi gitu ya teman-teman.
teman-teman. Jadi di tempat aku gitu ada beberapa tradisi gitu ya teman-teman tentang bulan-bulan Jawa. Untuk bulan Muharram itu biasanya ya seperti ini ya teman-teman, seperti di video ini, bagi-bagiin bubur nasi ke tetangga gitu ya teman-teman, mulai dari tanggal 1 Muharram sampai selesainya nanti ya teman-teman. Itu terserah untuk bagi-baginya itu kapan, yang penting itu di dalam bulan Muharram gitu ya teman-teman. Dan untuk tradisi bulan Safar nanti itu ada yang bagi-bagiin juga kayak bubur atau jenang serintil gitu ya teman-teman, atau bubur candil gitu ya teman-teman. Maklum aja ya teman-teman, orang Jawa itu penuh dengan tradisi, dan alhamdulillah aku ini juga ada di daerah Jawa gitu ya teman-teman. Jadi aku juga tahu beberapa tradisi Jawa di daerah aku ya teman-teman. Gak tahu juga kalau di daerah teman-teman, karena terkadang meskipun sama-sama Jawa itu tradisinya beda ya teman-teman. Nah untuk di daerah aku itu Jawa tradisinya itu seperti itu ya teman-teman. Untuk di bulan Suro dan di bulan Safar yang akan datang ini, tradisinya itu bagi-bagi bubur gitu ya teman-teman. Dan untuk tradisi bagi-bagi bubur ini nggak diwajibkan ya teman-teman, ini tuh semampunya aja. Kalau mampu ya monggo dilakukan, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, meskipun nggak bagi-bagi ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah aku ada rezeki, jadi aku bikin bubur nasi gitu ya teman-teman. Aku bagi-bagiin, hitung-hitung sedekah sama tetangga yang lagi puasa Muharram hari ke-10 ya teman-teman. Karena Masya Allah tabarakallah, bukan jadi rahasia lagi ya teman-teman, bulan Muharram ini menjadi salah satu bulan baik ya teman-teman, bulan yang penuh keutamaan dan keberkahan. Jadi jangan lupa berbagi atau bersedekah ya teman-teman di bulan Muharram ini, karena barang siapa yang bersedekah di bulan Muharram ini, insya Allah Allah akan luaskan rezekinya. Amin. Semoga semua teman-teman diberi rezeki yang lancar dan melimpah dari segala arah ya teman-teman. Untuk tradisi bagi-bagi bubur ini tahun-tahun sebelumnya belum pernah ya teman-teman. Ini tuh kali pertama aku bikin bubur nasi gitu, dan yang bikin itu sebenarnya mertua aku ya teman-teman. Karena ini tuh pertama bikin ya teman-teman, jadi aku nggak apa ya, belum tahu cara-caranya. Jadi ini mertuaku yang bikin, dan aku tuh cuma goreng-goreng aja ya teman-teman. Untuk yang bikin bubur itu nanti mertua aku, dan ini aku udah masak singkong gitu ya teman-teman. Untuk singkongnya ini nanti dicampurin gitu loh ke dalam bubur nasinya itu. Kata orang sini tuh polo pendem gitu ya teman-teman. Biasanya kalau orang yang bagi-bagi bubur itu lengkap gitu ya teman-teman, ada kacang rebusnya, ada pokoknya polo pendem gitu loh teman-teman, ada singkong, ada kentang gitu. Tapi karena aku itu nggak ada kentang, karena aku tuh juga nggak tahu, jadi aku nggak beli kentang sama kacang, cuma beli singkong aja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kata mertua aku, cuma singkong aja yang nanti dimasukkan ke dalam bubur nasinya gitu ya teman-teman. Dan ini aku masak ayamnya ya teman-teman. Untuk ayamnya itu cukup aku bumbuin dengan bawang putih dan bawang merah yang udah aku iris tipis-tipis dan aku cincang gitu. Dan aku beri saus 1 saset kecil itu sama kecap ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya penggantinya ikan asin gitu ya teman-teman, atau kadang itu ikan teri asin itu loh teman-teman, yang dibikin kelotok gitu. Karena di sini belum musimnya, jadi aku cari di pasar itu nggak ada. Dan aku untuk pengganti kelotok terinya itu aku beri ayam suwir gitu ya teman-teman, biar lengkap aja. Ini untuk ayamnya itu aku beri air sedikit ya teman-teman, dan ini tuh dimasak sampai bener-bener airnya itu menyusut ya teman-teman, sampai ayamnya itu kering gitu loh teman-teman. Ya gimana lagi ya, ini tuh penggantinya kelotok. Jadi sebisa mungkin aku itu miripkan ayam ini dengan kelotok teri gitu ya teman-teman, biar rasanya itu pas gitu loh teman-teman kalau
dimakan sama buburnya. Jadi untuk ayamnya ini tadi aku kasih terasi gitu ya sedikit, dan aku asinin sedikit ya teman-teman, biar menyerupai kelotok teri gitu ya teman-teman, karena emang ayam ini untuk pengganti kelotok ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin rasa dan teksturnya itu mirip kelotok gitu ya teman-teman, kering dan asin. Dan ini proses bikin buburnya ya teman-teman. Ini tuh aku bikin 2 kilo beras yang udah aku rendam setelah sholat subuh itu ya teman-teman. Dan ini aku bikinnya itu siang sekitar jam 1 ya teman-teman, dan selesai jam 3 sore. Itu berarti proses bikin bubur nasi ini 3 jam ya teman-teman. Dan sengaja aku bikinnya itu sore biar bisa dimakan atau bisa buat berbuka puasa buat tetangga aku yang lagi puasa gitu ya teman-teman, karena ini prosesnya itu emang lama banget teman-teman. Dan untuk adonan bubur nasinya ini terdiri dari beras dan air santan yang dicampur sama kelapa parut dan diberi singkong yang udah tadi direbus sama garam sedikit ya teman-teman. Jadi untuk rasa bubur nasi ini gurih dan sedap gitu ya teman-teman. Ini proses ngaduk bubur nasinya itu sekitar 3 jam ya teman-teman. Belum lagi yang goreng-goreng ikannya itu ngaduknya itu sampai pegel, dan aku sama mertua itu bergantian gitu ya teman-teman untuk ngaduknya, karena semakin buburnya itu mau mateng semakin kental gitu ya teman-teman, dan semakin capek juga nguleknya ya teman-teman karena berat. Dan ini aku masak buburnya itu di rumah ibu mertua aku ya teman-teman, karena ya gitu ya teman-teman, dapur aku itu sempit karena masih proses renovasi. Jadi ini aku bikinnya itu di rumah ibu mertua aku ya teman-teman. Kompornya aku itu aku pindahin ke bawah gitu, kata mertua aku, biar gak pegel ngudeknya atau ngaduknya. Jadi kompor aku itu dipindahin ke bawah di dapur ibu mertua aku gitu. Jadi ya ini ya teman-teman, biar apa ya, biar ngaduknya itu sambil duduk gitu loh teman-teman, jadi nggak terlalu pegel. Karena kalau ditaruh di atas itu pasti pegel ya teman-teman, mana yang pegel tangan dan pegel kaki juga ya teman-teman karena berdiri. Jadi ibu mertua aku inisiatif kompornya itu ditaruh di bawah ya teman-teman. Dan ini sudah mateng buburnya ya teman-teman, langsung aku beri topping yang udah tadi aku siapin ya teman-teman. Untuk toppingnya itu aku ada kacang goreng, ada bawang goreng, ada tahu, tempe, telur yang udah aku goreng, dan juga ayam suwir yang udah tadi aku masak ya teman-teman. Dan ini udah siap aku bagiin ke tetangga aku. Semoga ini tuh berkah ya teman-teman. Dan untuk buburnya ini sebelum aku bagiin ke tetangga aku, ini tuh aku kasih kuah santan gitu ya teman-teman, biar rasanya itu tambah endul. Dan sebenarnya untuk tambahan toppingnya itu ada kelapa parut gitu ya teman-teman, tapi aku itu lupa, nggak aku pasang teman-teman, nggak aku kasih karena untuk kelapa parutnya itu ada di dalam kulkas gitu. Jadi aku nggak keingetan, waktu sudah dibagiin ke tetangga itu aku buka kulkas baru ingat ternyata kelapa parutnya itu belum dikasih gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, ini aja, semoga nggak mengurangi rasa enak dari bubur nasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.